Jelas ya. Jelas, Bu. Oke, baik. Kita tunggu sebentar sama teman-teman yang masih mau join. Ini ada juga kelasnya Ibu Erivita ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, kalau dilihat dari kelasnya Bu Erivita, harusnya jumlahnya tidak 55 ya. Nah, PAC-nya dari Bu Erivita siapa? Saya, Ibu. Siapa? Saya Runadia Husin Krisnamingro. Siapa namanya? Nabila? Rutnadia. Oh, Ruth Nadia. PAC-nya dari Bu Erivita ya. Iya, Ibu. Nah, Ruth, tolong nanti di list teman-teman kamu yang tadi izin-izin ya. Saya mau ada pesta kek, mau ada kegiatan apa, saya nggak mau tahu. Karena ini sudah termasuk kriteria jadwal lab kalian. Nanti kalau kalian ke phone, juga itu harus sesuai dengan jamnya. Ya, di luar dari kedukaan keluarga inti, di luar dari sakit pribadi yang sudah ada surat izinnya dari rumah sakit untuk surat sakit maksudnya, atau izin apapun dari fakultas yang berkaitan dengan kegiatan dari universitas, maka itu bisa menjadi alasan untuk tidak hadir. Paham ya sampai sini ya? Di luar dari itu, maka dianggap tidak hadir atau absen. Oke, karena ini masuk dalam penilaian sikap juga kan. Oke, sekarang kita akan mulai untuk kita berdoa dulu ya. Sebentar saya mau list dulu sebentar nama-nama kalian ya, yang dari Ibu Erivita dulu. Oke, Anggeli, Helmina ada? Secara cepat ya. Ada, Ibu. Oke. Kasih gambar handnya ya, supaya Ibu bisa tahu. Kemudian Angelina Biluti. Ada, Ibu. Oke, good. Terus sebentar ya. Adriel. Oke, hadir ya. Kemudian Eviran. Oke, lanjut. Habis dari Eviran, Jenny. Jenny mana? Oke. Anggi. Secara cepat ya, Anggi. Oke. Christine. Oke. Dwinova. Oke, good. Natasha. Oke. Desta. Desta mana? Desta tidak ada ya? Oke. Desta. Kemudian Sonya. Sonya ada? Oke. Triliana. Oke, good. Witness. Oke. Yubrianti. Oke. Yuni. Jen. Oke. Yosua. Oke. Kemudian ada Marta. Aksiahan. Oke. Marta. Bukan Marta saya ya. Ada Marta? Tidak ada ya? Hadir, Bu. Oke, Marta Sihan. Standby kameranya ya. Open ya. Mauren. Oke, good. Koreza. Ada Koreza? Oke. Koreza tidak ada ya. Deborah Aprilia. Oke. Elvira. Oke. Hadir, Ibu. Ruth tadi udah ada ya. Firsi. Oke. Abi ada? Oke.
Ada yang nggak Ibu sebutkan? Tunggu, di bawah lagi masih ada kayaknya namanya ya, Gi ya. Ibu Erivita. Oh iya, ada lagi Paramita. Paramita ada? Paramita. Pascal? Oke, Pascal ada. Putri, Putri Nurhyana. Oke, Putri Zevanya. Putri Zevanya ada? Putri Zevanya. Putri Zevanya. Oke. Kemudian ada Razuman. Oke. Kemudian ada Sinar. Ram Sinar. Oke, Ram Sinar. Reta. Oke, ada yang tidak Ibu sebutkan untuk grup Bu Erevita? Saya Siapa? Riris. Oh, iya, Bu. Riris ya. Riris sama siapa? Ibu, saya baru join audionya, Ibu, baru bisa. Oh, Revita ya? Adista, Ibu. Oh, Adista. Adista hadir ya. Ada lagi? Elvira Citra Yolanda Gea, Bu. Oke, Elvira. Oke, hadir ya. Oke. Sekarang lanjut ke grup saya ya, sebentar. Karena saya harus absen benar-benar ini ya. Soalnya banyak mana kejadian yang ternyata anaknya nggak join tapi ada absen. Oke, lanjut secara cepat. Violeta. Oke, Adinda. Lintang. Oke, good. Giska. Oke, Eudia. Theo. Oke, good. Anita. Oke, Altwin. Nggak ada ya, Altwin ya. Erika. Petro, Nela. Tidak ada ya. Destriani. Oke. Orchidia. Priska. Priska ada? Oke, Priska nggak ada ya. Priska. Oke. Kemudian ada Jennifer. Oke, good. Jessica Iren. Oke. Deta. Oke, Maya. Maya. Konstanta. Konstanta hadir? Shalom Ibu. Ya. Kalau yang Konstantinawati Mena itu Bu, barusan dia beberapa menit yang lalu Bu, dia udah izin lewat saya, dia sakit katanya Bu. Tapi belum ada bukti untuk surat sakitnya sih Bu. Oke, nanti nanti dia suruh japri Ibu ya. Jody, ada Jody? Ya, Romasta. Oke. Kemudian Ruth Natali. Samuel. Sri Evelyn. Audrey. Fresh. Oke, good. Suryanto Gea. Oke, good. Sheila. Sheila ada? Oke, good. Lalu selanjutnya anak bimbingan saya juga, Marta Ayubora. Ini Marta ketiga nih. Oke, kemudian ada Natasha. Natasha ada? Mohon maaf Bu, sudah disampaikan di grup tetapi tidak ada informasi tentang dia Bu. Oke, tidak ada informasi ya, good. Nila. Ya, Bu. Hadir Bu. Nila, oke hadir ya. Priscilia. Priscilia sama juga Bu. Oke, Priscilia. Reshan. Oke. Victoria. Shalom Bu, Ya. izin jawab. Dia jaringan Bu, masalah jaringan Bu. Oke. Dia udah join tapi terkeluar terus. Oke, Vivi. Oke, Wawan.
Tapi udah ngomong ya, Ibu nggak bisa konsen ke handphone Ibu ya. Jadi nanti kalau udah yang keluar nggak bisa masuk, susah. Bahkan di chat-chat juga agak susah ya. Jadi tolong cam-nya kalau bisa di in karena saya nggak tahu kalian tidur apa enggak. Ya, kalau saya kan pasti kalau saya pun nggak lihat muka saya, tapi kan kalian bisa mendengar suara saya dan nanti saya uploadnya adalah ini share screen-nya adalah PowerPoint ya. Oke, eh selamat buat kalian semua udah melewati fase klinik, tapi nilai kliniknya belum muncul. Kenapa? Why? Karena minggu ini minggu sidang proposal kakak kelas kalian juga. Ya, jadi Ibu terpecah belah banyak kegiatan, tapi itu tidak menjadi alasan saya untuk saya menilai tanggung jawab kami sebagai klinika edukator kalian ya. Nilai akan ada di input dan diberikan di learn sesuai dengan informasi dari Ibu Erivita dan saya. Yang untuk mahasiswa bimbingan saya di Learn Week 14 sudah bisa dilihat cicil-cicil nama-namanya, udah nilainya udah ada. Yang remedial saya kasih kesempatan 1 kali ya. Jadi kenapa? Karena saya lama juga karena kalian ada yang remedialnya lebih dari 3 kali ya, terutama pada saat UKOM. Kalian pikir aja deh, video kalian sebanyak jumlah bimbingan saya aja 28. Ya, kalau kalian hitung aja kalau 3 kali dikali jumlah 28 anak, berarti saya berapa kali cek video? 28 dikali 3. Ya, nggak masalah. Tapi itu menjadi berat juga buat saya pembimbing kalian untuk mengkoreksi, tapi itu menjadi tanggung jawab saya juga. Kemudian yang week 11 juga sama. Ya, jadi belum lagi yang UKOM selesai udah ada lagi tambahan yang klinik week 11 ya. Jadi PR saya banyak, tapi saya tetap kerjakan. Ya, saya tetap upayakan. Targetnya kami bukan masalah nilai, tapi walaupun kalian evaluasi hasilnya adalah nilai, tapi juga adalah kalian bisa terampil ya. Walaupun mungkin kendala kalian adalah jaringan, situasi lingkungan kalian yang kurang mendukung mungkin dan sebagainya, tapi saya salut sama kalian. Kalian bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Itu the best banget buat kalian, tuh saya salut. Tepuk tangan buat kalian semua dong. Luar biasa. Ya, baik bimbingan Bu Erivita maupun Bu Marta sama aja ya, semua bimbingan anak kami ya. Karena kalau satu nggak lulus dari bimbingan siapapun, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Oke, sekarang sebelum kita evaluasi masing-masing dari perwakilan atau dari kalian yang mau ungkapkan perasaan kalian selama klinik maupun PBN ya, di sini tidak ada pengurangan nilai untuk hal itu. Jadi siap-siap aja tulisan kalian mau ngomong apa sama Bu Marta bebas ya, tapi sopan dan penyampaiannya yang baik ya. Saya terbuka aja karena bagaimanapun feedback kalian itu adalah yang pasti positif buat perbaikan PBN maupun klinik yang mendatang. Evaluasinya bukan cuman buat klinikal edukator boleh, buat diri sendiri boleh, buat temen boleh, buat sistem boleh, buat apapun boleh yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Tidak ada pengurangan nilai. Jadi jangan takut, oh nanti kalau saya komen ini kok kritik Bu Marta atau kritik Bu Erivita atau saya kritik yang lain nanti dikurangi nilainya. Enggak ya, tidak boleh seperti itu ya, kita terbuka. Oke, sekarang Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Oke, sudah dilihat belum? Masih loading ya, Bu. Masih loading ya. Oke, mudah-mudahan aman ya, karena Bu Marta di sini juga dangdutan nih sinyalnya karena mau hujan. Oke, sekarang udah kelihatan belum tampilan PowerPoint-nya? Sedang Ibu perbesar Sudah, nih. Ibu, sudah. Sudah, Ibu. Oke. Oke, semoga bisa ya dalam nama Tuhan ya. Oke, sekarang sambil menunggu PowerPoint dari Bu Marta ya, dari tim masih loading. Oke, Ibu akan evaluasi dulu sedikit
mengenai pembelajaran yang kita sudah lalui ya. Nah, walaupun belum muncul nggak apa-apa ya, kita sambil menunggu karena berat mungkin ya, menunggu share screen-nya. Saya mau tanya dari kalian salah satu. Ya, coba saya mau panggil Vivi. Ya, Vivi, udah dengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke. Jangan deg-degan ya, Vivi. Ini bukan kuis apa-apa ya. Ini Iya, kita Bu. review. Jadi kita ulang lagi sedikit pembelajaran yang sebelumnya. Oke. Vivi masih inget nggak, Nak? Sebutkan udah nomor 2 aja nih, udah ketahuan deh. Oke. Waduh. Cepat Ibu share screen-nya. Oke, sebutkan 5 momen cuci tangan. Vivi masih inget nggak, Nak? Cuci tangan ya, Bu? Momen dulu. Momen mencuci tangan tuh ada berapa? Ada 5 kan? Iya. Oke, ayo. Nggak apa-apa. Nanti kalau kamu nggak bisa atau lupa, bisa temen-temennya yang bantu. Ayo, Vi. Momennya ya, Bu. Kenapa, Vi? Sebelum makan gitu ya, Bu? Ya nggak tahu. First moment loh, ini pembelajaran di PowerPoint. Jangan ketawa, Vivi. Ini Iya, Bu. serius. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa nggak coba jawab? Saya Lupa lupa, sama Bu. sekali. Iya, Bu. Kapan aja sih momen? Tahu momen nggak? Oh. Definisi momen. Momen. Sebelum makan. Sebelum makan. Kamu di rumah sakit. Kalau aktivitas berarti apa? Kamu perawat, mau melakukan tindakan ke pasien atau mau merawat pasien? Sebelum merawat pasien. Selama di rumah sakit. Jangan asal-asalan jawab. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ibu nggak suka kalau kamu salah asal-asalan menjawab karena kamu nggak tahu. Nggak siap. Bisa nggak? Oke, sekarang angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Oke, Natasha silakan. Yang lain dengar, catat ya. Siapkan bukunya. Catat, ini penting. Apa aja Natasha? Boleh sebut, Nak? Bantu dari Vivi. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yes, stop dulu. Sebelum kontak dengan pasien, kontak dalam arti apa? Menyentuh pasien, mau ngapain? Mau benerin infusnya kek, mau bantu kasih makan pasien kek, mau apa? Mau tindakan keperawatan apapun nantinya, membantu pasien BAK, BAB dan sebagainya, itu juga tindakan yang akan menyentuh pasien. Ya. Jadi yang pertama apa tadi, Natasha? Sebelum kontak dengan Yes, pasien. sebelum kontak dengan pasien. Perawat melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah. Ya, kedua? Sebelum melakukan tindakan aseptik. Yes, tindakan aseptik nanti kan akan belajar di MSN. Salah satunya adalah tindakan yang invasif. Contohnya adalah mau memasang kateter, selang pipis pasien, mau memasang selang infus pasien, karena dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kan kalau infus. Jadi nanti jangan sampai pasiennya terjadi infeksi yang langsung ke darah. Ya, itu kan resikonya tinggi ke pasien. Atau memasang tindakan selang pipis pasien, itu kan langsung masuk ke saluran kemih pasien. Ya, bahaya sekali kan? Gitu ya. Jadi itu namanya tindakan invasif. Ya, jadi itu harus dilakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu apa lagi, Nak? Sesudah kontak dengan pasien. Yes, sesudah kontak dengan pasien. Setelah kamu melakukan aktivitas bersama pasien, kamu harus cuci tangan lagi. Ya, bisa menggunakan hand rub kalau memang tidak terpapar cairan tubuh pasien atau kotor tangannya, tapi kalau nanti kotor harus cuci tangan menggunakan sabun, atau sebelum kamu ke ruangan perawat yang ada airnya bisa menggunakan hand rub dulu yang ada di ruangan pasiennya, atau di kamar pasien juga biasanya ada wastafelnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang keempat?
Sesudah terpapar cairan tubuh pasien. Yes, sesudah terpapar cairan tubuh pasien. Contohnya, kamu nggak sengaja nyentuh darah pasien, ya, atau pasiennya berkeringat, atau pasiennya ngompol, ya, kamu nggak tahu terus kamu sentuh bednya, ya, itu kan cairan tubuh pasien, ya, air kemihnya pasien, muntahnya pasien, darahnya pasien, ya, itu cairan yang ada dari tubuh pasien itu juga harus cuci tangan. Lalu apalagi? Yang kelima? Sesudah menyentuh benda di sekitar pasien. Yes, lingkungan pasien. Kamu mau benerin cuman belnya pasien aja tanpa nyentuh pasien. Kamu habis dari kamar pasien megang gagang pintunya pasien, itu namanya lingkungan pasien. Ya, jadi harus cuci tangan. Oke, good. Tepuk tangan buat Natasha. Oke, sekarang coba tadi Vivi ulang lagi 5 momennya, Vi. Coba, Vi. Nyimak nggak Vivi nih? Halo, Vi. Panggilan kepada Vivi, kalau nggak jawab Ibu Marta, Ibu keluarin dari room chat ya. Sekarang saya serius. Kalau tidak menjawab dan tidak mengikuti dengan baik, saya akan keluarkan student tersebut dan dianggap tidak mengikuti, tidak ini ya, tidak kooperatif dalam kegiatan. Ada yang ini? Vivi, bisa didengar suara Ibu? Vivi jawab, Ibu Marta. Oke, Vivi saya keluarin ya. Ini bukan ancaman ya, tapi kalau tidak menjawab saya buat apa ya? Berarti saya ini ya. Oke, karena takutnya nggak ada kegiatan, nggak mengerjakan. Oh, Vivi udah keluar ya? Udah nggak ada di sini. Oke, jadi tolong diperhatikan ya. Oke, sekarang saya mau tanya, mau konfirmasi lagi sama student yang saya sebutkan namanya ada Yuni Kristina. Oke, mana Yuni? Boleh angkat tangan? Oke, Yuni boleh open kamera. Coba kamu contohkan 6 langkah cuci tangan yang benar di layar kamu. Stepnya. Maaf sebelumnya Bu, jadi saya agak nge-lag Bu, karena di sini hujan. Nggak bisa open kamera gitu walaupun jaringannya, karena kamu bisa ikut Zoom berarti kan oke. Iya Bu, maaf Bu. Kamu siap nggak belajar? Siap Bu. Terus kenapa nggak open kamera? Oke, Jaringannya Bu coba nanti, tadi Jane. saya udah masuk, keluar lagi Bu. Oke, coba Jane dibantu nak cuci tangan 6 langkah. Baik Bu, perlu saya contohkan dengan hand sanitizer atau tidak? Yes, boleh atau tidak. Yang penting stepnya. Bentar ya Bu, saya ambil dulu. Izin off cam sebentar. Ya udah, contoh stepnya aja. Nanti lama ngambilnya. Coba contohin ke teman-temannya stepnya. Kamu udah selesai UKOM kan, udah ujian, udah semua tindakan keperawatan kan cuci tangan. Oke, 1 gimana? 1. Ya, oke. Kedua. 2. Oke. 3. Sela-sela jari. Oke. Keempat, yang benar. Iya, yang benar. Oke, lalu kelima. Ya, keenam. Ya, melingkar dari dalam keluar, ya, melebar selebar telapak tangan kalian ya, 6 step langkah. Kemarin masih banyak ujian di week ke-14 masih salah ya cuci tangannya, berarti dia nggak belajar, tidak mempelajari video yang sudah diberikan, ketahuan ya. Oke, good, tepuk tangan buat Jane. Oke, sekarang jadi tahu ya kenapa bedanya hand rub dengan menggunakan air. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua.
Oke, udah kelihatan belum di layar? Pertanyaan kedua. Belum, Ibu. Belum ya. Oke, sebutkan IPSG ada berapa? Secara berurutan. Ya, IPSG ini merupakan goals-nya akreditasi secara internasional dari rumah sakit, ya, dari quality control-nya juga rumah sakit yang harus dilakukan oleh rumah sakit, ya, target dari rumah sakit. Oke, sekarang saya mau tanya dulu Yosua. Iya, Bu. Yosua, IPSG singkatannya apa sih? IPS Mm-mm. International Patient Safety Goals. Ya, apa nak? Internasional Patient Patient Safety Goals. Safety Goals. Oke, ada 5. Boleh kamu bantu sebutkan nak? PSG 1 apa, kedua apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa? Yang pertama itu identifikasi pasien secara tepat. Secara benar. Oke, stop. Mengidentifikasi pasien secara benar dengan cara apa? Coba contohnya Desriani nomor 1. IPSG nomor 1. Contohnya apa? Ketika kamu melakukan tindakan apa? Ketika mengidentifikasi nama pasien. Yap. Identifikasi dengan benar ya. Pasiennya benar nggak namanya? Kalau namanya kembar berarti harus identifikasi dengan apa? Bisa aja kan 1 Marta. Kedua Marta juga ada 2 bed di tempat tidur. Apa di kamar pasien. Nama pasiennya sama semua. Konfirmasi lagi selain nama lengkapnya apa lagi? Tanggal lahir. Kalau anaknya kembar, namanya Marta dua-duanya, terus tanggal lahirnya sama gimana? Nomor medical record. Lihatnya di mana? Di file pasien dan di gelang nama pasien dicocokkan. Oke, lanjut lagi. Yang kedua meningkatkan komunikasi yang efektif. Iya, contohnya apa? Coba Ibu mau tanya Deborah. Halo, Deborah? Ya, Ibu. Suara saya kedengeran? Dengar? Ayo, apa? Contoh IPSG tadi komunikasi yang efektif seperti apa? Kalau yang kamu pelajari di PowerPoint, di lecture. Tahu nggak? Dengan komunikasi S-bar, Ibu. Yes, S-bar, dan kalau misalnya ada pasien mau read back, kayak diberikan obat lewat telepon, dokter advice pasiennya lewat telepon, terus kan nama obatnya ada yang suka sama, bener nggak? Bukan hanya nama obat, bisa aja dosisnya juga cuma 500, tapi dia ternyata ada miligram atau gram, ya. Jadi harus dikonfirmasi yang jelas, diulang lagi alfabetnya, ya. Kemudian diulang lagi dosis obatnya, satuannya juga diulang lagi sampai dokternya bilang yes, ya. Paham ya di sini ya? Itu namanya komunikasi yang efektif. Jadi tidak boleh, karena kalau bisa aja salah mendengar, bisa aja salah advice dari dokternya nanti. Ketika kamu misalnya dokternya udah di rumah nih, mau lapor kondisi pasiennya, terus dokternya mau kasih obat lewat telepon. Perawatnya karena nggak read back, nggak ulang lagi apa yang dia tuliskan, atau dia pahami yang lewat telepon, bisa salah menuliskan nama obatnya maupun dosisnya maupun satuannya. Paham ya di sini ya? Atau jenis bahan obatnya bisa aja tablet kah, cair kah, intravena kah rutenya, intramuskular kah,
Oral kah obatnya nanti? Contoh gitu ya. Nah, setelah kita sudah lewat telepon, lalu perawat itu menuliskan dengan jelas di catatan keperawatan pasien. Lalu ada cap yang namanya cap readback. Dicap, lalu nanti dokternya harus menandatangani dalam waktu 24 jam. Jadi dia nanti ketika besok datang ke rumah sakit, "Dok, kemarin saya telepon dokter jam sekian. Kemarin obatnya dapat tambahannya ini dari dokter. Dokter boleh tanda tangan sebagai apa? Bukti legalitas bahwa dokter tersebut bisa bertanggung jawab atas apa advice yang diberikan." Paham ya di sini ya semuanya ya? Itu namanya komunikasi efektif. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan Ya, ada obat-obatan nanti di rumah sakit, ya walaupun kalian belum belajar farmakologi obat, ada obat-obatan nanti yang tidak boleh disimpan sembarangan di kamar atau laci obat pasien di kamarnya. Karena resiko nanti pasiennya ambil sendiri, atau ada pasien yang maaf ya gangguan jiwa, terus dia gunakan sendiri, hati-hati. Atau ada obat-obatan yang kalau dia konsumsi itu menimbulkan efek samping yang cukup berat atau serius. Ya, contohnya obat insulin untuk nurunin gula darah, ya. Kemudian ada obat-obatan nyeri yang memiliki efek samping sedasi ya, mengantuk berat maupun bisa sampai pasiennya nanti tidur ya atau mengantuk. Ya, itu juga resiko nanti pasiennya jatuh. Jadi harus disimpan dengan baik dan penyimpanannya nanti nggak sembarangan. Ada tulisan namanya high alert ya, high alert di label obat itu dikasih high alert warna merah, kemudian disimpan bukan di kamar pasien tapi di tempat yang sudah ditentukan, kan dikunci, dikuncinya double. Jadi nanti kuncinya double, perawat penanggung jawabnya siapa yang megang di ruangan itu, megang kunci satu lagi megang kunci satunya lagi. Jadi double keamanannya ya. Sampai sini paham? Oke. Kemudian lanjut ya. Apalagi keempat? Yang keempat, meningkatkan benar lokasi, benar pasien, dan benar prosedur pembedahan. Iya. Nanti pada saat kalian mungkin belum ke rumah sakit ya. Nanti ada pasien mau operasi nih, atau kalian pernah lah nemenin keluarga atau keluarga kalian yang operasi. Misalnya dia mau patah tulang di tangan kanan. Nanti itu ditandain tangan kanannya. Karena bisa aja terjadi kesalahan. Tangan kanan yang mau dioperasi, tangan kiri ternyata yang dikasih, yang ditandain. Kan itu salah banget ya. Jadi nanti ada benar pasiennya, benar tindakannya. Operasi apa namanya? Nanti ada di situ ya. Biasanya nanti dokter bedahnya yang akan cross check dan perawat juga double check di ruang operasi. Di ruangan di cross check, identifikasi nama pasiennya. Di ruangan dicek juga prosedurnya. Di ruangan juga cek jenis pembedahannya yang benar apa enggak nanti lokasinya. Jadi nanti di ruang operasi juga di double check lagi sampai nanti oke, baru mulai operasinya. Namanya time out ya. Nanti ada tulisan ada yang namanya time out ya. Jadi harus benar-benar aman. Pasiennya aman juga tindakan yang akan dilakukan. Oke, lanjut IPSG selanjutnya. Kelima apa? Yang kelima, mengurangi risiko infeksi. Iya, dengan cara apa? Cuci tangan ya, sampah-sampah infeksius juga harus aman, tidak membuang sampah sembarangan. Nanti akan dipisahkan. Kalian sudah belajar kan di PowerPoint di semester ini sampah infeksius dan sampah non infeksius. Jangan kita tidak peduli dengan lingkungan rumah sakit kita atau lingkungan sekitar rumah sakit kita. Ya, kalau kalian buang handscoon bekas muntah pasien, bekas darah pasien, buanglah sampahnya dengan benar. Kasihan nanti orang-orang yang di luar sana yang bertugas sebagai kebersihan lingkungan itu dia harus kena efek sekalian membuang sampah yang tidak benar, ya terkontaminasi nanti lingkungan sekitarnya. Jadi harus benar-benar buang sampah yang sesuai dengan sampah infeksiusnya, ya. Kemudian cuci tangan, ya. Jangan hanya yang kita untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Ada yang bisa jawab? Yes, infeksi yang ada di rumah sakit dari siapa? Dari pasien ke kita bisa, atau dari kitanya ke pasien.
Ya, jadi jangan sampai kita terjadi infeksi nosokomia. Kemudian apalagi mengurangi resiko cedera pada pasien akibat terjatuh, itu PSG ke-6 ya. Iya, Bu. Dengan apa? Mengkaji, ada pengkajian namanya apa? Resiko jatuh. Ya, kalian sudah belajar di lecture. Kemudian nanti setelah kalian sudah identifikasi, oh pasiennya resiko jatuhnya sedang. Berarti ada ketentuannya. Memasang sign resiko jatuh yang berwarna kuning, memasang pin di pergelangan di gelang tangan pasien, kemudian mengkaji lingkungan keamanan pasien, bed rail-nya terpasang nggak, kemudian pasiennya licin nggak lantainya, lampunya terang nggak, alat-alat yang dibutuhkan pasien dekat nggak dengan pasien. Jadi kita menjaga keamanan pasien agar pasien tidak boleh jatuh. Karena ada kejadian di rumah sakit ya, karena perawatnya tidak melihat lingkungan pasien tadi, melakukan pencegahan jatuh, akhirnya pasiennya terjatuh dan patah tulang. Jadi dapat plus-plusnya, udah sakit, dirawat, terus ketika masuk rumah sakit, tambahannya adalah fraktur atau patah tulang ya. Itu terjadi di rumah sakit ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3 ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jelas nggak apa yang sudah Ibu Marta jelaskan? Oke, Jelas. thank you ya. Tadi siapa namanya? Ibu lupa deh. Yosua, Bu. Yosua, thank you ya. Good ya. Oke, selanjutnya kapan saja perawat melakukan pengkajian resiko jatuh? Oke, ada yang tahu nomor 3? Kapan saja perawat melakukan pengkajian resiko jatuh? Oke, Nila, silakan. Baik Bu, terima kasih. Dari jawaban tersebut itu wajib dilakukan pada waktu penerimaan pasien baru Bu. Oke, good. Terima kasih Bu. Kita nggak tahu pasien itu datang dengan kondisi apa dan tensinya bagaimana ya. Jadi kita atau dia lemes gak, atau dia ada gangguan di kakinya, atau gangguan keseimbangan, atau dia tidak bisa atau dia penggunaan obat yang obatnya bisa mempengaruhi kondisi fisik pasien, misalnya jadi lemes, atau tekanan darahnya bisa turun, dan lain-lain, atau pasiennya punya gangguan berkemih ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu apalagi selain itu? Selain terima pasien baru apalagi? Ada 5. Perubahan status pasien, Bu. Yes, bila ada perubahan status pasien. Good. Ada lagi? Ya, setiap kali kamu mengkaji pasien ketika ada perubahan, misalnya ada keluhan pasiennya, suster, saya pusing kepala saya, suster, ya. Nah, kita harus cek tensinya bagaimana, ya. Apakah pasiennya gula darahnya nanti turun atau tensinya turun, ya, itu juga menjadi pertimbangan, ya. Atau pasiennya ada diare, yang dikatakan diare lebih dari 3 kali, jadi lemas, terus jadi pasien bolak-balik ke toilet, itu juga risiko jatuh, ya. Kekurangan cairan juga bisa bikin lemas ya. Nah, itu perlu pertimbangan untuk merubah pengkajian resiko jatuhnya skornya berapa. Jadi dia tadinya mungkin nggak resiko jatuh ya, tapi ternyata pas dicek-cek, pas dikaji ulang ternyata dia ada resiko jatuh sedang, skornya berapa. Lalu yang ketiga apalagi bila apa? Pasien? Bila pasien mendapat terapi tertentu yang berisiko Bu. Sebelum melakukan tindakan. Ya. Jadi pasiennya mendapatkan terapi tertentu. Contohnya tadi ya, ada obat-obatan yang bisa mempengaruhi resikonya menurunkan tekanan darah, atau obat-obatan yang efek sampingnya berat ke pasien. Atau contohnya pasien yang habis dibius, habis operasi kan ada bius tuh, sedasi ya namanya ya, pengaruh obat sedasi ya, obat bius. Jadi pasiennya masih teler, ngantuk ya. Itu resiko jatuh loh kalau pasiennya tiba-tiba perawatnya jalan sendiri ya Pak ke toilet, padahal dia belum 24 jam pasca operasi. Kamu udah suruh jalan dia. Nanti pasiennya bisa efek sedasinya belum hilang. Akhirnya pasiennya bisa resiko jatuh. Itu contoh obat yang mempengaruhi terapi yang beresiko yang didapat pasien. Lalu apalagi bila pasien
Telah terjadi terjatuh, Bu. jatuh, wajib mengulang lagi pengkajian risiko jatuhnya. Ya, tentukan berapa. Dia skornya rendah, sedang atau berat. Lalu yang kelima apa? Bila pasien apa? Bila pasien dipindahkan ke unit atau ruang lain, Bu. Yes, bila pasien dipindahkan ke unit atau ruangan lain ya. Jangan sampai nanti terima dari ruangan ICU atau pasiennya terima dari ruangan lain, ternyata pengkajian skor jatuhnya berbeda dengan yang kamu temukan. Bukan berarti nggak percaya sama temen yang di ruangan lain ya, tidak ya, karena kan perubahan pasien itu kita nggak bisa tahu. Ya, bisa orang sakit itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Ya, oke, ini nggak bisa turun ke bawah ya, ini Ibu share screen ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan nomor 4. Good ya, sudah jawab dengan benar kalian. Lalu yang keempat, nah ini nggak bisa Ibu share screen nih. Gambar-gambar ininya. Bentar ya, kok error. Oke, nomor 5 dulu deh. Pertanyaannya tolong dengar Ibu ya. Setelah perawat memasang stetoskop di telinga dan memastikan suara terdengar jelas, kemudian perawat memasang stetoskop diafragma di posisi arteri brachialis. Tindakan apa selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Setelah perawatnya udah masang stetoskopnya di brachialis, lalu? Meraba nadi brachialis. Good, Lintang. Ya, jadi kita harus raba nadi brachialis, radialis pasien. Oke, di mana nadi radialis pasiennya? Di pergelangan tangan Ibu dekat dengan Ibu. Iya, ya. Jadi di pergelangan tangan pasien, ya. Oke, coba kita lihat lagi. Saya share screen lagi. Kenapa tidak bisa ini? Sebentar ya, anak-anak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, yang ini kalian yang A ini gambar apa? Kelihatan nggak? Posisi supine. Oke, good. Yang B, ada yang bisa jawab? Trendelenburg. Yes. Yang C? Ortopteknik. Ya. Yang D? Sims. Sims ya. Oke, ini banyak yang keliru yang D, Sims dengan lateral ya. Nah, student, kalian ketika nanti mau memberikan posisi ini harus perhatikan kondisi pasien juga ya. Harus tahu kegunaan atau indikasi pasiennya ya. Ketika mau dikasih posisi Sims, biasanya tindakan apa? Tindakan apa? Biasanya karena apa indikasinya? Ada dekubitus di gluteus bisa, atau tindakan mau memberikan obat lewat anus ya, atau suppositoria ya. Itu tindakannya menggunakan teknik Sims, posisi pasien. Nah, kalau ini yang C, contohnya pada pasien apa? Yang sesek ya, yang ada masalah paru-paru ya. Bisa digunakan ini kalau memungkinkan. Ya, jadi kalian harus belajar juga kegunaannya, rasionalnya apa. Sampai sini paham? Sampai sini paham, student? Oke, good. Nah, selanjutnya evaluasi klinik. Nah, saya mau dari bimbingan Bu Erivita Ruth Nadia, boleh kasih sekalian kamu kasih feedback selama kamu menjadi PAC apa yang kamu rasakan, dan kamu juga boleh mengkritisi atau memberikan saran atau evaluasi terhadap klinik yang kamu jalanin. Oke, silakan. Baik Ibu, perkenalkan saya Nadia Agustinus Nalenggung, PIC Group. Jadi selama saya jadi PIC mungkin pada saat
teman-teman saya mengalami kendala yang ada, itu waktu yang study case yang pertama itu, ketika mengalami kendala, teman-teman pada hubungi ke saya terlebih dahulu, dan itu membuat saya agak bingung, soalnya saya juga harus mengatur waktu untuk mengerjakan, jadinya saya mengerjakan baru jam 4 jam 5-an. Kemudian mungkin untuk kendala-kendala jaringan seperti itu tidak terlalu kendala dalam uploadnya teman-teman saya, seperti itu Ibu. Untuk kliniknya mungkin saya kurang bisa mengatur waktu sendiri, namun saya puji Tuhan bisa mengumpulkan dan mengerjakan tepat waktu Ibu, seperti itu. Terima kasih. Oke, good ya. Ruth, untuk kamu sendiri ada kendala nggak sebagai PAC selain tadi kamu jadi ribet gitu ya? Maksudnya jadi mengesampingkan kepentingan kamu pribadi, apa yang kamu pelajari atau kamu dapatkan dari kamu menjadi PAC ini? Kalau saya pribadi, mungkin melatih kepedulian saya terhadap orang lain. Terus? Melatih kedisiplinan saya. Oke, good. Lalu? Mungkin juga saya harus dituntut lebih rajin lagi, seperti itu. Jadi role model ya. Jadi berat nggak sih jadi PAC sebenarnya, Ruth? Sebenarnya berat, namun saya sampai sekarang masih sanggup, Ibu. Oke, jadi maksudnya banyak hal yang kamu dapatkan. Nih yang lain denger ya. Jadi itu tantangan menjadi PAC dan kalian juga harus berterima kasih nih sama Ruth ya. Bahkan ada ya dia yang ngingetin kita yang lupa, yang kita tadinya males, yang kita nggak rajin atau cuek, dia yang peduli sama kita ya. Jadi kalau nggak ada Ruth kalian juga nggak bisa terbantu juga ke clinical educatornya ya, sampai dia mengesampingkan kepentingan diri dia sendiri loh untuk kalian. Itu luar biasa untuk Ruth. Tepuk tangan buat Ruth dong. Thank you Ruth ya. Semoga kamu nanti bisa lebih banyak yang kamu dapatkan dari sebagai PAC. Susah nggak sih Ruth ngebimbing teman-teman kamu tuh? Mungkin pada awal seperti itu masih susah ya Ibu, mungkin jangan karena... takut Ruth, kamu nggak bakal dimusuhin sama mereka Ruth. Ada Bu Marta nanti yang bela kamu Ruth. Apa Ruth? Pada awal-awal masih pada susah dibilanginnya, kemudian masih banyak yang tanya-tanya tugas, sehingga saya mengerjakannya mungkin mepet-mepet deadline akhir. Jadi nggak gampang ya memimpin satu kelas ya. Nah itu yang Ibu Marta alami juga mau Bu Arifita nih, ya ngatur satu angkatan malah ya. Apalagi Bu Marta kan jadi koordinator labnya nih sekarang, mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik ya. Tapi dibantu tim juga dan kalian juga membantu Ibu Marta ya, PAC-nya juga student. Jadi tolong ya yang tidak disiplin, yang malas, yang cuek, di semester ini kalian udah tahu, udah mengalami dan melewatinya. Jadi tolong nanti di semester berikutnya kalian juga harus membantu PAC karena nggak akan terus jadi PAC. Kalian juga semuanya calon-calon pemimpin mungkin. Ya, nanti bisa aja ada yang pemimpin organisasi, ada yang organisasi apapun ya. Jadi kalian juga bisa belajar. Yang lain juga jangan takut jadi PAC karena nanti ternyata jadi PAC itu keuntungannya banyak, bisa dapat pembelajaran di kehidupan, mungkin nggak sekarang, tapi suatu nanti kalian akan bisa mendapatkan. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana mau memimpin orang lain kalau tidak dari diri sendiri juga belajar. Bukan berarti harus bisa saat ini, enggak. Namanya proses hidup itu belajar, mulai dari hal kecil. Tadinya nggak tahu, jadinya harus tahu dulu, harus memperhatikan gimana kalian mau share tentang apa yang teman-teman kalian tanyakan kalau kalian juga nggak tahu. Jadi mulai belajar dari sekarang ya. Thank you ya Ruth ya sudah menjadi PAC ya untuk grup Bu Erivita ya. Oke, selanjutnya untuk grup yang dari Bu Marta. Oke. Boleh share?
Oke, Ibu persilakan. Ada Jessica sama siapa tuh? Yang grup bersama Bu Marta siapa? Yang di grup PAC di WA. Saya, Bu, Ya, sama Jessie, Bu. ya, Nila dan Jessie. Yuk, Ya, Bu. silakan Nila dulu boleh. Karena Nila udah ngomong. Baik, Bu. Apa Terima kasih kesan-pesan banyak, kamu Bu. sebagai PAC? Apa yang kamu dapat dari PAC ini? Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Selama saya menjadi PIC di grup Ibu, saya belajar banyak hal, Bu, terkait dengan kesalahan saya dari awal pembuatan tugas-tugas. Ibu memberikan arahan bagi saya dan teman-teman saya yang dari belakang. Saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan menempatkan saya di tempat Ibu, dan itu sangat luar biasa bagi saya, Bu. Dan selama saya menjadi PIC, saya bisa menuntun teman-teman, dan itu menjadi salah satu pelajaran juga bagi saya, Bu, untuk kedepannya dapat menjadi pemimpin yang baik. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membantu saya sebagai PIC dari week 1 sampai week 9. Dan semoga teman-teman semua diberkati dan ibu-ibu juga sehat selalu, Bu. Itu yang pengalaman dari saya, Bu. Saya mendapat banyak sekali pelajaran dari Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Tuhan berkati, Bu. Oke, thank you ya Nila. Tepuk tangan buat Nila dong untuk kerja keras dia sebagai PAC ya. Dia juga belajar ya. Kelihatan banget progresnya ya. Karena Ruth kan Ibu Marta nggak ikutin ya, tapi Nila saya ikutin progresnya dari dia bingung-bingung. Dia sendiri juga mungkin lagi mengatur diri dia beradaptasi di semester baru, tapi dia juga akhirnya belajar. Ada perkembangan yang Ibu lihat jauh ya. Terima kasih Nila. Juga Jessica, boleh? Baik Ibu, Shalom. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Ibu? Ya, jelas Jessica. Ya. Jadi kalau menurut saya sih Bu, ya banyak rintangannya sih jadi PIC, apalagi kan dalam hal ini di CE Bu Marta ini saya juga jadi PIC. Jadi kayak benar-benar harus bisa pintar-pintar membagi waktu antara jadi PIC GB6, jadi PIC PAK kemarin juga, terus jadi PIC CE ini juga. Terus harus pintar-pintar sebagai anak perempuan biasanya di rumah harus bisa bagi waktu antara bantu-bantu pekerjaan di rumah. Yes, betul. Ya, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Bagi waktu sama tugas-tugas yang dikasih sama dosen. Tapi dari sini saya belajar sih Bu, karena sebelumnya di masa-masa SMA itu kan kita kita bersantai-santai, tidak terlalu waktu kita tuh banyak free gitu. Jadi di sini saya lebih banyak belajar sih. Terus dari Ibu juga, Ibu sudah ajar saya bagaimana yang belum saya mengerti, Ibu juga bisa arahkan saya. Sebenarnya udah jadi sebuah kesyukuran banget sih Bu. Oke, Jessica, good job. Selamat buat Jessica. Tepuk tangan buat Jessica dong, kasih reward. Ya, oke. Jadi itu PAC kita ya, 3-nya ya, luar biasa ya. Semoga kalian nanti next di semester depan jangan lagi kalian ya, atau bisa juga nanti kalian PAC yang lainnya. Boleh bergantian juga yang lainnya. Nanti ngomongin aja sama CE-nya. Siapa tahu nanti kalian dijadiin PAC lagi, bilang aja, saya udah pernah Bu, apakah saya lagi Bu menjadi ini, tapi bukan berarti nolak ya. Baik Bu, terima kasih udah jadikan saya PAC, tapi saya kemarin udah jadi PAC, apakah saya akan tetap lagi Bu, gitu ya. Biar juga diingetin sama CE yang lain, karena kan akan bergantian juga CE-nya ya. Oke, supaya diingatkan yang lain juga punya kesempatan. Oke, sekarang saya mau evaluasi terkait dengan PBN dari mulai sistem, CE, boleh sistem pembelajaran, materinya terlalu berat atau bagaimana, atau terlalu banyak, waktunya yang kurang dan sebagainya, boleh kalian curahkan di ini. Ya, saya kasih waktu 5 menit deh. Oke, boleh angkat tangan siapa yang mau speak up. Ya, ini kesempatan yang enggak ini loh ya. Oke, Lintang, yuk silakan Lintang. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kalau saya sendiri Ibu, ketika kemarin IKOM pertama itu kan saya dapat positioning Bu. Sedangkan di video yang dibagi itu kan positioningnya kan pakai umum. Ya, video luar.
ya terus pakai itu Bu, pakai remote kayak gitu kan. Jadinya kalau manual kita masih sedikit bingung gitu Bu. Terima kasih. Oke, Lintang good. Jadi gimana kalau nanti case-nya prosedur dengan yang nanti kalian ada kebingungan? Boleh tanya sama CE-nya ya. Jangan takut, Bu. Di posisi itu kan pakai bed. Kita modifikasinya pakai apa, Bu? Bukan berarti kita mau nyontek ya. Kita kan bilang, oh nanti pakai bantal tapi sudutnya sekian. Yang penting tahu prinsipnya. Oh kalau dia high faller 90 derajat ketika dia di tempat tidurnya pakai alat, dia akan tegak lurus itu tulang vertebranya pasien ya, tulang belakangnya pasien. Atau dia 60 ya, berarti bisa 3 sampai 4 bantal. Ya, tapi kalau dia semi faller mungkin bisa sudutnya 45 derajat ya, kira-kira bisa pakai 2 bantal. Ya, jadi kalian modifikasi ya, karena memang kita nggak bisa belajar itu nggak mungkin kalian langsung datang ke lab, ya kan? Karena kondisi pandemik ini. Jadi kita harus modifikasi, tapi juga tidak mengurangi esensial atau prinsip yang ada. Ya, bisa aja nanti di rumah sakit nggak ada loh bednya yang bisa dinaikin turunin, ya. Atau kalian nanti di daerah mungkin kita pelayanan di sana, ya bekerja di sana, kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita dipelajarin. Makanya tujuannya belajar yang benar dulu itu bisa tahu, oh begini cara yang benar. Nanti di lapangan kita bisa banyak perubahan. Oh nggak ada Bu handscoon-nya yang begini, oh nggak ada Bu bednya yang begini. Oh waslapnya di rumah sakit harusnya kan buat wajah warnanya pink. Tapi ternyata di rumah sakit adanya kuning, Bu. Cuman 2 lagi, Bu. Harusnya kan 3 yang diajarin, misalnya gitu. Nah, jadi itu banyak banget perbedaannya. Tapi kita tidak mengurangi rasa yang menjadi prinsip. Contohnya apa yang menjadi prinsip? Prinsipnya, contohnya dari bersih ke kotor. Jangan dari anus atau bersihin genital ke muka. Kan itu nggak ada prinsip gitu ya. Walaupun misalnya WhatsApp kamu terbatas. Berarti kamu harus critical thinking. Yang mana dulu yang kamu bersihkan. Paham ya? Sampai sini ya. Maksud yang dikatakan prinsip ya. Jadi bukan berarti walaupun terbatas alat, terbatas kondisinya, itu mengurangi yang menjadi suatu prinsip. Kalau prinsip itu berarti wajib dilakukan, ya, dan tidak boleh tidak sesuai dengan apa yang di kriteria yang diberikan. Oke, thank you Lintang. Terima kasih buat masukannya ya, Nak ya. Good. Giska, silakan Giska. Baik Bu, di sini saya akan bertanya apakah penilaian setiap CE itu berbeda karena waktu ujian kompetensi saya dinilai oleh Ibu Dora itu prosedur pencucian tangan saya benar, namun pada Ibu Balsi di klinik itu prosedur pencucian tangan saya itu salah, padahal step yang saya lakukan itu sama. Bagaimana ya? Nah, gini ya, kadang kan apa yang dilihat itu kan kadang suka namanya video ya, kita juga nggak bisa membenarkan ya. Nah, gimana caranya? Kamu lihat sendiri, evaluasi diri kamu sendiri. Giska, step yang udah diajarin itu nggak akan berbeda dengan apa yang kamu lakukan. Ya, bisa aja saya lengah, padahal kamu salah. Ya itu berarti poin bonus buat kamu ya. Gitu. Tapi bisa aja Bu B benar bilang kamu salah karena emang step kamu nggak dilakukan. Nah, gimana berarti kamu harus evaluasi. Ya, boleh jujur, Bu, ternyata step cuci tangan saya salah, tapi saya sudah dievaluasi oleh Bu Marta nih, begini stepnya. Ya, jadi kita harus belajar integritas juga jujur di sini. Ya, bukan berarti menyalahkan, tapi bisa tadi yang saya bilang, miss di situ. Ya, Giska. Jadi kamu kan belajarnya dari buku yang sama. PowerPoint-nya sama, yang kamu baca juga sama. Bisa aja Bu Marta salah nggak? Bisa. Ya, saya juga manusia. Jadi bagaimana cara mengevaluasinya? Kamu bisa cross check dengan sumbernya. Makanya kalau ngomong itu jangan tidak mendasar. Artinya tidak mendasar gimana? Tidak ada evidence base-nya, buku yang kamu pelajarin. Ya. Jadi jangan ngomong Bu Ibu Marta begini gini, tapi nggak ada dasarnya gitu loh. Kalau kamu mau ada dasarnya Bu, di videonya seperti ini, yang saya pelajari seperti ini Bu, di gambarnya yang dari WHO dan dari PowerPoint.
saya salah nih Bu di poin yang ini, atau saya sudah jangan merasa benar juga Bu, begini yang saya lakukan apakah sudah sesuai Bu, bisa aja saya yang kurang memperhatikan dengan baik ya. Jadi gitu ya Giska. Jadi mengcross-check-nya adalah dengan evidence base. Ya. Jangan katanya atau tidak membaca dulu apa yang sudah kamu pelajari. Sama kayak HPB kan, di latar belakang menurut opini kalian gini, tapi nggak ada dasarnya. Nah itu juga salah ya. Jadi harus ada dasarnya, ilmiahnya. Karena di pendidikan itu kan kita belajar secara ilmiah ya, belajar secara akademik. Jadi harus ada dasarnya. Oke? Thank you Giska buat masukannya, juga buat meng-cross-check-nya lagi ya. Jadi Giska, kira-kira cuci tangan yang kamu lakukan udah benar belum? Gue balikin tanya nih sama kamu nih. Sudah, Bu. Oke, jadi kamu nanti cross-check lagi, lihat lagi videonya. Bisa aja video yang A sama B beda. Kayak kemarin ada yang benar nih di UKOM, Ibu lihat, tapi pas di klinik malah salah. Ada juga yang benar, salah awalnya ternyata keduanya benar. Gitu ya. Padahal udah diajarin tapi kayak kobok-kobokan cuci tangannya ya. Aduh, enggak ya. Jadi harus tahu nih, kenapa sih ribet banget cuci tangan doang ya? Ya, harus tahu kan namanya kuman itu kan nyelip-nyelip di jari-jari, nyelip di kuku, di pergelangan di telapak tangan. Jadi itu sebenarnya apa yang dilakukan itu bukan asal cuci tangan aja ya. 6 langkah itu tuh udah diteliti ya, udah ada dasar evidence base-nya. Kenapa cuci tangannya 6 langkah? Ya, jadi nggak asal kita cuci tangan. Oke? Itu ininya. Oke, ada lagi? Saya masih buka kesempatan satu orang lagi. Dari yang grup Bu Erivita boleh, atau siapapun boleh. Oke, Yubrianti, silakan Yubri. Shalom Ibu. Shalom, Nak. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kemarin kan Ibu sempat waktu klinik saya mendapat bagian untuk TTV Bu. Yes, nah, betul. Pas di TTV Bu, sejujurnya waktu bagian untuk pengukuran tekanan darah Bu, video yang di-learn itu saya kurang paham Bu. Untuk mengukur tekanan darahnya. Jadi saya bertanya kepada tetangga saya yang kebetulan dia juga seorang perawat, Bu. Nah, terus Ibu, kan yang saya bingungkan ini Bu, cara mendengar bunyi sistolik dan diastoliknya itu bagaimana ya Bu? Jadi dia menjelaskan kepada saya kalau bunyi sistolik itu ketika sedang dipompa, terus kan tangan kita ada di nadi radialis ya Bu. Jadi ketika nadi radialisnya berhenti atau denyut radialisnya tidak ada, itu yang disebut dengan bunyi sistoliknya Bu. Sedangkan bunyi diastoliknya itu ketika itu Bu yang diputar yang untuk keluarin apanya itu, nanti kalau bunyi duk 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 terus sampai hilang itu, hilangnya di angka berapa itu yang disebut dengan bunyi diastoliknya Bu. Apakah ini benar Bu? Karena ini yang saya terapkan pada klinik kemarin Bu. Terima kasih. Thank you Yubrianti ya. Kalau kamu mau nanya benar apa enggak, lihat di buku yang kamu pelajarin ya. Jadi jangan berhenti di video Bu Esther atau video CE-nya, tapi kamu juga cari tahu di Potter and Perry. Di dasar-dasar keperawatan itu ada menjelaskan apa itu sistolik dan tekanan diastolik ya. Itu kan terkait dengan jantung, sistem peredaran darah jantung. Ya, kalau yang kita pelajarin, kamu cek radialis itu untuk fungsinya denyut nadinya sampai berhenti kamu pompa, itu tujuannya mau ngeliat apa? Mau menjadi patokan menambahkan 30 mmHg kan? Situ dulu. Nah, kalau di bunyi diastolik, sistolik berarti bunyi pertama terdengar tek tek, itu kan tek, berarti itu bunyi pertama sistolik. Apa artinya kalau sistolik itu, Lintang? Bunyi yang dihasilkan apa? Sistolik bunyi yang pertama kali didengar. Iya. Dan asalnya dari mana? Jantung pada saat apa? Memompa atau apa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sistolik itu apa? Gea? Suryanto Gea? Bunyi sistolik itu apa, Nak? Definisi. Bunyi pertama ketika jantung berrelaksasi. Apa? Sistolik.
Sistolik bunyi pertama ketika Kanan yang kita jantung dengar ketika jantung berelaksasi. memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau distolik menunjukkan apa? Tekanan ketika jantung dalam kondisi istirahat atau pengisian kembali darah ke jantung ya. Nanti kalian ada belajar di ANFIS anatomi fisiologis tentang sistem peredaran darah. Itu kan ada jantung ya, paru-paru yang berperan di situ. Ya, apa fungsi darah, apa fungsi jantung, apa fungsi paru-paru, di situ kita akan belajar ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang belajarnya nggak, harusnya kan kalian kalau PBN harusnya selesai dulu anatomi fisiologisnya ya. Nah, tapi kalau justru apa yang nggak sejalan kadang-kadang bisa bikin kita jadi cari tahunya lebih tinggi. Ya, jadi jangan pernah berhenti why kenapa ya? Why kenapa? Kenapa? What gitu ya. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu harus clearkan sebelum kamu belajar tindakan yang lain. Nah, jadi Ibu Marta bisa menjawab itu benar atau salah adalah tadi fungsi radialis yang kamu tekan tadi adalah untuk menambahkan 30 mmHg, bukan menentukan bunyinya. Ya, kan kamu sudah belajar di buku Potter and Perry. Itu buku loh, bukan kata Bu Marta. Ya. Oke, jangan katanya kata si A, kata si B. Walaupun saya udah punya pengalaman 10 tahun, belum tentu saya benar. Bisa aja saya lupa, bisa aja kamu yang benar karena kamu baru belajar. Ya, jadi harus base dasarnya adalah buku. Apa yang kamu pelajari. Prosedur itu bukan Bu Marta yang buat. Prosedur itu dari buku. Ya. Dari buku keperawatan. Ya, nanti kalau kamu ke sini jangan malas pinjam buku. Yang pertama kali yang kamu cari adalah buku. Oh, kemarin di course outline buku-buku yang dosennya pakai ini saya harus cari ke perpustakaan berbutan. Ya, kalau kamu nggak punya buku, nggak bisa belajar. Ada juga kok dikasih linknya. Ya, jadi tolong ya kalian belajar untuk cari buku. Nanti kalau ke kelasnya Bu Marta atau ke kelasnya siapapun harus wajib bawa buku. Jangan malas, ya. Oke, thank you ya untuk pertanyaannya. Oke, saya kira itu aja. Nanti kalau kalian ada yang mau disampaikan. Oke, pesan saya dan Bu Erevita untuk kalian, ETP 2021. Ini saya salut sama kalian dengan posisi pandemik ini. Kalian tugas sebagai anak, tugas sebagai pelajar, tugas sebagai mahasiswa juga ya, atau kakak adik gitu ya di dalam keluarga itu kalian bisa menjalankan dengan baik. Ya, belum jadi pemenang nih. Untuk semester ini kalian masih semester awal nih. Ternyata susah banget ya Bu jadi perawat Bu. Waduh, bener-bener ya Bu belajarnya. Ya iyalah, yang kamu mau bantu itu kan nanti pasien, di mana pasien itu kan nyawa. Benar nggak? Coba kalau kita balikin ke diri kita sendiri. Kalau keluarga kita kenapa-napa, emang bisa balik tuh nyawanya orang. Ya, kalau kita nggak belajar bener-bener, nggak serius, nggak sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya yang di rumah sakit maupun apa yang kita pelajari di buku, nanti bisa terjadi apa? Yang rugi siapa? Pasien. Nyawa orang kalau nggak bisa balik, gimana? Ya, bener nggak? Barang rusak tapi masih bisa diperbaikin. Kalau nyawa nggak bisa. Kalau udah cacat orang nggak bisa. Ya, terus yang rugi siapa juga? Selain pasiennya yang dirugikan, diri kita sendiri. Makanya jadi perawat itu berat. Ya, bukan cuma perawat aja sih. Kalau kamu bekerja di perbankan misalnya nanti suatu saat kita nggak tahu loh nasibnya kalian. Saat ini mungkin kalian jadi seorang pelajar dan nanti jadi perawat. Nanti bisa aja di kemudian hari hidup itu misteri, nggak ada yang tahu. Ya kan? SOP juga kalian harus jalanin. Kalau nggak nanti kalau nggak sesuai dengan SOP, kalian dituntut nanti sama orang yang ini. Ya. Nah, tapi di keperawatan ini kita juga belajar bukan buat pasien juga, buat diri sendiri aplikasinya di kemudian hari atau di saat ini yang kita sedang hadapin ya. Jadi bisa banyak pelajaran, bukan cuma dapat materi ilmu dari Bu Marta, dari Bu Erivita, dari dosen yang lain, tapi kita bisa dapat pembelajaran. Pelajaran apa? Untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, untuk memiliki kejujuran, ya, untuk bisa saling caring sama temennya, untuk bisa apa? Apalagi sopan santun, beretika. Itu mungkin nggak ada didapat di lingkungan, bisa aja dapatnya cuma di lingkungan rumah, tapi kan bisa aja juga ada yang nggak dapat di situ menjadi role model. Tapi kalian bisa dapat di sini, dapat dari sekolah.
Jadi pembelajaran hidupnya banyak yang bisa kita dapat di pendidikan. Makanya pendidikan itu sangat penting. Bukan mau nuntut cuman mau dapat gelar doang S1 atau profesi, nyari duit, enggak. Tapi banyak pembelajaran yang kita dapat. Ya, jadi kalau ada kerja keras, ada doa, ada usaha, ya, ada kejujuran, di situ pasti bisa dapat yang the best. Jalanin aja, enjoy aja, ya, nikmatin aja prosesnya, ya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih dari sekian orang. Ya, jadi nggak semuanya orang dapat kesempatan ini. Jadi pergunakanlah dengan baik. Jangan mentalnya remedial. Jangan mentalnya disuruh-suruh Bu Marta mulu, dijapri-japri mulu. Sekali-sekali kek Ibu japrinya yang baik-baik ya. Ya, panggilan mulu, panggilan kepada ya, gitu ya. Mungkin yang paling bawel Bu Marta kali dari antara cewek yang lain ya. Nanti kalian ya, tapi bawelnya saya karena saya sayang sama kalian. Ya, saya mau kalian lulus, saya mau kalian jadi orang. Saya mau kalian ada yang bisa dipelajari dari apa yang kalian pelajari, bukan asal-asalan. Ya, jangan menilai dirimu itu asal-asalan. Ini pesan saya ya. Menghargai diri sendiri itu jangan asal-asalan. Ya, kalau kamu mau menghargai diri kamu, cari ilmunya dari Bu Marta yang banyak, cari ilmunya dari buku yang banyak. Kalau kamu cuma mau sekedarnya doang, ya nggak usah sekolah. Di rumah aja udah nyapu ngepel, ya. Nggak usah sekolah nyapu ngepel ya. Jadi yang menentukan di masa depanmu adalah selain Tuhan, adalah usahamu sendiri, ya. Faktor lingkungan internal dan eksternal itu hanya tambahan aja. Benar? Kalau udah dilihat nih mental-mentalnya, stresornya tinggi, terus kayak nggak fokus, segera cari pertolongan. Jangan nolong diri sendiri. Berarti kamu butuh bantuan. Siapa? PA kamu. Siapa? Pak Luk. Atau konsultasi ke bagian konseling ya. Jadi butuh bantuan. Jadi jangan biarkan diri kamu rugi sendiri. Ya. Jadi itu pesan dari Bu Marta, Bu Erivita, dan semua dosen kalian ya. Jadi semangat. UAS sudah mendekat. Kalau nanti cek nilainya hari ini, paling lambat besok pagi kalian lihat nilai kalian untuk yang bimbingan Bu Marta. Kalau bisa UAS kejar. Siapa yang nilainya di case study jelek, siapa yang nilainya di UTS jelek, kerja keras. Ya, belajar lagi apa yang belum dipahami materi lecture, nanti di UAS nilainya baik. Ya, yang Ibu butuhkan di sini bukan masalah pinter. Ya, kalau orang pinter tapi malas juga sama aja. Ya, tapi kamu adalah orang-orang yang mau berusaha. Ya. Jadi nggak ada orang yang usahanya gagal kalau dia nggak udah berusaha. Gagal sekali, maju lagi. Gagal 2 kali, maju lagi. Tapi jangan terus-terusan juga terulang di lubang yang sama. Ya, situ lagi jatuhnya TTV lagi, TTV lagi, TTV lagi ya. Cuci tangan lagi, nggak kalah cuci tangan ini doang ya. Kapan mau majunya ya, tapi harus naik tingkat. Kemarin saya jatuh di sini, saya harus berusaha lagi. Ya, jangan malu. Jangan malu. Jangan malu karena sering dipanggil Bu Marta di situ di grup yang lain, nama saya lagi. Berarti itu tandanya Bu Marta sayang tuh sama kamu. Yang nggak Ibu panggil-panggil, jangan ya. Tetap harus mempertahankan nilainya. Ya, yang Bu Erivita panggil-panggil jangan ya. Gitu. Oke, Bu Erivita kita doakan ya, sedang sakit. Kita doakan untuk lekas sembuh. Semoga nilai kalian yang di HPB, yang ada di PBN dapat selesai dengan baik. Itu aja, semangat, selamat buat yang nilainya lulus, yang belum lulus masih terus berusaha. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh anak-anak-Mu dalam proses klinik yang mungkin dari awal benar-benar mereka yang tidak tahu menahu mengenai pembelajaran, tapi mereka memiliki ilmu yang sekarang mereka miliki. Mereka juga yang tahu Tuhan kekurangan mereka apa, biarlah apa yang mereka alami semua ini menjadi proses pembelajaran
Untuk student kami yang sakit, Kau yang sembuhkan. Untuk student kami yang punya beban berat, mungkin mengalami hal-hal yang di rumah, konflik dan sebagainya, Tuhan yang tolong. Juga Tuhan berkati student kami untuk mereka bisa diberikan kekuatan, motivasi semangat untuk mereka bisa belajar, mengejar impian mereka, mengejar karir mereka, supaya mereka bisa selesaikan sekolah mereka dengan baik. Tuhan berikan juga kemampuan mereka untuk mereka bisa berproses dalam pendidikan S1 ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga mereka Tuhan yang tolong mereka hingga stase klinik sudah selesai maupun juga masih ada yang berproses. Tuhan yang mengucap syukur Tuhan untuk proses ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga student juga untuk mereka keluarga juga bisa mendukung mereka dari segi ekonomi dan lain-lainnya Tuhan. Kau yang mampukan keluarga mereka Tuhan untuk mereka bisa nanti tiba di FON Tuhan tahun depan Tuhan kami doakan supaya pandemi dapat selesai dan mereka bisa berjoin, bisa belajar secara langsung bertemu dengan lecture maupun CE untuk mereka bisa belajar Tuhan dengan baik di sini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga untuk UAS, persiapkan diri mereka untuk UAS Tuhan, berikan mereka kemampuan, kesehatan, motivasi, sinyal yang bagus, internet yang baik, juga media yang mereka gunakan Tuhan, alat yang untuk nanti mereka bisa belajar Kau berkati ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semua. Jangan pergi dulu, Ibu mau foto ya untuk dokumentasi lagi. Ya, sebentar, mudah-mudahan bisa nggak error ya. Oke. Oke. Sekarang open kamera yang bisa. Ada 3 slide ya. Oke. Kita akan mulai ya. 1. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Kemudian slide kedua. Oke, logo-logonya banyak juga ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Oke. Baru kedua. Oke, sebentar Ibu save dulu. Oke. Lanjut lagi. Yang slide terakhir, berikan senyuman terbaik bahwa kalian sudah selesai klinik dan percaya bahwa kliniknya lulus, walaupun nilainya belum muncul. Ya. Oke. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, student saya lupa. Next ya. Ini buat kalian semua, tolong dengarkan saya penting. Kalau kalian ada kendala jaringan, saya tahu ada yang benar-benar memang kesulitan. Ada juga yang mungkin beralasan, tapi saya percaya anak-anak saya baik semua. Ya, anak Bu Revita dan anak saya baik semua. Tolong ya, diinfokan ke CE-nya langsung, jangan ke PAC kalau bisa. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada izin sakit, kan kamu yang tahu badan kamu. Tolong infokan juga segera. Biar CE kamu tahu kondisi kamu ya. Jangan lupa baca aturan dari UPH kalau sakit gimana. Ya, jangan mentang-mentang dikasih izin tapi kamu tidak pergunakan waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya, kalau diminta kasih instruksi segera, kasih segera, jangan kalau ada pembelajaran lab, karena semua kegiatan nggak bisa secara fleksibel, ternyata ada yang secara langsung harus dikerjakan. Jadi gunakan waktu yang ada. Jadi bilang sama orang tuanya, keluarganya, Ma, saya ada ujian besok dengan Bu Marta. Jadi jam sekian saya mohon dibantu untuk tidak diganggu dulu. Ya, selesaikan kerjaan kalian di rumah dulu, baru kalian bisa fokus ke pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kalian ada kendala jaringan, lihat nih, tahu-tahu sinyalnya atau udah dangdutan sinyalnya, jangan coba-coba kerjakan kuisnya. Chat, usahakan chat atau cari kontak emailnya. Kalau nggak bisa, atau pinjam handphone orang tuanya. Ya, catat dulu nomor Bu Marta atau Bu Eri. Bilang, nggak bisa Bu, sinyal saya dangdutan atau apapun kendalanya. Jadi jangan coba dikerjakan supaya kalian di open khusus di hari itu. Ya, jadi saya bisa tahu metode apa yang bisa saya gunakan untuk kalian yang punya kendala jaringan. Ya, jadi semua masalah punya solusi. Cuman kalian usahanya ada apa enggak. Gitu ya. Itu pesan saya ya. Jadi tolong komunikasikan yang baik. Nggak ada lagi alasan pesta lah, apalah segala macam. Udah tahu kan?
jadwalnya itu kita nggak pernah dadakan, H-1 paling tidak, atau Senin sudah diinfokan. Jadi di luar dari alasan yang tadi saya berikan, tidak ada excuse ya, gitu. Kecuali kedukaan, sakit yang fatal hari itu juga, atau keluarga inti yang sakit atau kedukaan itu baru bisa ditoleransi. Tapi ada buktinya juga. Ya itu aja. Selamat sore, selamat menempuh UAS, dan selamat menunggu nilai case study week 14. Tuhan Yesus memberkati kalian. Makasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf ya jika Ibu Marta, Bu Ervita ada salah bicara yang kurang berkenan ya. Oke, silakan next group.